Ada 3 hal yang Tuhan tanamkan dan berikan kepada saudara dan saya. 3:30 tadi Tuhan sudah bangunin. Terus Tuhan berkata, sembahyang. Nah, saya cuma, oke Tuhan, saya datang, saya sembahyang, mengembah. Terus Tuhan bilang, kamu nanti berbicara ini, Tuhan berkata. Tentang penghakiman. Nah, padahal ada ayat Alkitab berkata, jangan kamu menghakimi. Nah, tapi lucu saudara. Nah ini makanya itu kadang-kadang itu kita tidak bisa mengerti. Ya, ada 3 hal, 3 penghakiman supaya yang supaya saudara itu nanti lihat, supaya saudara ini bagaimana supaya saudara sampai ke garis akhir. Jadi pertama adalah penghakiman akhir. Itu domba dan kambing. Udah tidak ada kesempatan lagi bertobat. Yang kedua, penghakiman selama saudara dan saya di dalam dunia. Masih ada pertobatan, masih ada kesempatan. Nah, yang ketiga, ini yang saudara harus perhatikan. Hakimilah dirimu sendiri. Aneh dah? Jangan menghakimi, tapi Tuhan mengatakan justru. Yang ketiga ini kamu harus sadarkan anak-anakku. Hakimilah dirimu sendiri. Nah, kita akan berbicara mengapa Tuhan. Justru Tuhan mengatakan, karena aku mengasihi anak-anakku, ini yang aku berikan. Ini yang aku berikan. Yang pertama, yang ketiga kita bicara kebalik sekarang. Yang ketiga. Yuk kita buka dulu di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal 4 mulai ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Nah ini yang pertama saudara. Jadi tadi urutannya yang ketiga, sekarang itu yang kita bicarakan lebih dahulu. Nah, mengapa Tuhan mengatakan kepada kita, hakimi dirimu sendiri. Padahal Alkitab berkata, jangan kamu menghakimi. Nah, jadi kalau saudara itu terima firman, saudara harus tahu maksudnya Tuhan, firman itu untuk siapa dan bagaimana. Nah, Tuhan maunya saudara dan saya tidak menjadi hakim untuk orang lain. Lalu jangan bilang gini, kan Alkitab ngomong, jangan menghakimi. Jadi aku juga tidak boleh menghakimi diriku dewek. Jadi malah boleh ngasihani diri sendiri. Salah. Lalu Tuhan mengatakan kepada saya, bilang, apa Tuhan? Belajarkan umatku, hakimi dirimu sendiri. Kok aneh-aneh aku bilang. Kamu tahu, mengapa kalau aku suruh kamu menghakimi dirimu sendiri? Karena kalau engkau sudah memulai menurut firmanku, baca firman, kamu sudah tahu, nah ya toh. Lalu kalau aku suruh kamu menghakimi sendiri, itu karena apa? Saudara dan saya ini cepat-cepatan sama setan. Setan musuhmu itu setiap kali itu ngelihat kamu nongkrong, untung. Kita itu masih untung. Kenapa? Setan tidak ada di mana-mana. Coba dia ada di mana-mana, repot gue. Dia tidak bisa ada di mana-mana. Tapi dia justru adanya di tempat-tempat tertentu, nah dia milih. Jadi kalau pas saudara tidak ditunggui setan, lalu saudara dan saya itu berbuat dosa. Ya dah. Kalau engkau menghakimi dirimu sendiri, nah caranya bagaimana? Kamu berbuat dosa, Roh Kudus langsung mesti memberikan sign, tanda.
mulai kehilangan sejahtera. Yang kedua, Roh Kudus tugasnya mengingatkan kamu, menolong kamu. Dia ingatkan. Nah, pada waktu diingatkan firman, langsung saudara sadar toh? Saudara langsung bertindak sebagai hakim untuk dirimu sendiri. Langsung kamu mengatakan, aku salah. Terus langsung bertobat. Setan sempat nuntut enggak? Enggak. Langsung pengampunan turun. Nah, kamu enggak harus menanggung hukuman. Makanya saya tadi kan kemarin dan selamanya dulu-dulu sudah ngomong, mau berbuat dosa sekalipun, ngomong sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau nanti kamu mau kecemplung, Tuhan ini ngingetin loh. Tapi saudara pikir apa? Sudah tahu berbuat dosa, kok tak ngomong? Nah, justru tak ngomong, nyumput. Nah, kamu bakal ketahuan setan enggak? Ketahuan. Yang kedua, nah ini secara umum dulu ya. Kalau saudara tidak tanggap menghakimi dirimu sendiri, akhirnya kamu jatuh dalam dosa, belum sempat bertobat, setannya tahu. Langsung dia menghadap Tuhan. Anakmu berbuat dosa, adil, hukum. Waduh, Tuhan ini lihat, aduh, geleng-geleng. Anakku. Nah, terpaksa sudah, aku enggak bisa. Jatuh ke hukuman. Nah, penderitaan. Nah, maksudnya penderitaan apa? Kenapa Rasul Petrus berkata, supaya engkau dan saya bisa mengucap syukur karena mengalami sebagian dari penderitaan Yesus. Supaya saudara dan saya cepat bertobat. Jadi kadang-kadang kita sudah tahu berbuat dosa, belum bertobat. Sampai hukuman datang, baru kita sadar. Aduh, salah. Tapi sudah terlanjur. Vonisnya diketok. Dok, hukum. Nah, dagingnya dihukum. Nah, lalu kamu bertobat. Tuhan ampuni aku. Tuhan Yesus bilang, oke, sudah tak ampuni. Jiwamu tidak akan binasa. Tapi tubuhmu harus nanggung derita. Bayar harganya. Nah, kalau sudah sampai ke situ, harganya bayarnya ada waktunya, jangka waktunya panjang atau pendek. Nah, ukurannya, dosa itu ukurannya apa? Alkitab berkata, yang tahu sedikit dituntut sedikit. Yang tahu banyak dituntut banyak. Yang dipercayakan banyak dituntut lebih banyak. Jadi saudara tahu, kalau kamu tahu firman banyak, dituntut banyak. Lalu kamu ngomong, kalau gitu tahu sedikit aja Pak. Supaya tidak dituntut, itu namanya bodoh. Bodoh. Nanti masuk surga sekedar ngempel. Bodoh. Sebab apa saudara? Sebab setiap orang punya jatah. Jadi saudara jangan khawatir. Saudara sama saya pasti kalah. Tidak mungkin. Belum tentu. Saya sendiri nyadari. Aku sekarang ini tambah dekat gini nih. Umurnya sudah 66an, sudah dekat. Saudara merasa masih muda, masih panjang. Itu sombong meneh. Sing tahu siapa adek itu besok ndak Jim. Loh ini di Bandung teman saya. Suaminya seorang dokter gigi. Saudara tahu. Dia nganter istrinya pergi tenis. Lalu dia bilang gini, nanti jemput ya Mah? Ya. Ayo dadah. Pulang. Setelah pulang dia ngambil map ya, tasnya pergi ke kerjaan. Sampai di kerjaan, kepalaku kok pusing. Ulang lagi. Nak mau naruh tas, udah ada keburu jemput istrinya. Pusing-pusing gledek, game. Nggak ada orang tahu. Anaknya nggak tahu, istrinya nggak tahu. Jadi suaminya
sudah berangkat ini istrinya masih tiung, tiung. Gak ngerti saudara, gak ngomong lagi. Mbok yang ngomong. Kalau mau dijemput. Tapi kalau engkau dekat Tuhan berkenan, bakal dikasih tahu enggak? Kasih tahu. Musa mau pulang, Tuhan bilang naik ke atas gunung. Harun mau pulang, naik ke atas gunung. Abraham, Iska, Yakob, pesan buat anak-anakku, anakmu. Tuhan itu luar biasa, saudara. Sebab Alkitab berkata apa? Dia tidak akan dapat menyembunyikan apa yang akan dilakukan kepada orang-orang yang karib dengan dia. Tuhan itu hatinya lembut, saudara. Nggak sampean. Luar biasa. Yang ketiga jadi apa? Pengadilan akhir. Nah, pengadilan akhir sudah tidak ada pertobatan kambing dan domba. Sudah langsung, saudara. Sebab pengadilan akhir nanti itu beda. Bedanya kenapa? Tuhan tidak repot menghakimi orang yang dari Adam sampai nanti akhir zaman. Tuhan itu tidak satu-satu ayo menghadap. Kamu salah apa? Tidak ada. Tuhan menghadap di tahta satu-satu tuh datang tuh cuma bilang gini. Kamu sudah tahu? Ya Tuhan, aku tahu bagianku. Ya sudah masuk sana. Aku tahu sana. Jadi cepat saudara. Wong saya diri pada waktu sampai di sana saya lihat loh Tuhan ini baca kok 1000 tahun itu dalam waktu 1 hari itu seret. Keterlambatanmu berapa puluh tahun itu dalam waktu 1 jam itu kamu bisa nyusul. Kok cepet sih Tuhan? Coba kamu baca. Bayangin. Baca selembar sebuku ini. Cuma gini toh. Masuk. Persis komputer. Kok kayak komputer Tuhan. Dicepat gitu toh. Terus ngomong. Jadi tidak butuh banyak ya Tuhan. Sep gitu toh. Wes ngerti apa? Makanya pada waktu saya dibawa sana di meja Tuhan ada doa-doa itu. Aku sampai gini. Saya melongok gini. Tuhan, wong doa itu kok tidak mau bacain satu-satu sih Tuhan. Kok kasihan dong Tuhan anak-anakmu doa. Kok ini doa ditunda, ini doa dijawab langsung, ini ditolak. Kok tidak mau bacain? Aku bilang gitu. Tuhan bilang, kamu nanti ngerti. Di dunia sama di surga beda. Terus akhirnya Tuhan bilang, aku mau pergi sebentar, kamu duduk di sini. Lumayan toh. Duduk, lihat. Pantesan. Saya baru ngerti. Makanya saya bilang alami, maka kamu akan ngerti. Ya pantesan. Aku jangan ngerti ya. Apalagi Tuhan. Lalu cuma makin masak. Ini doa segera. Ini doa ditunda. Ini ditolak. Pergi. Karena apa? Demikian masuk, Tuhan matanya tek, sedetik. Ada saat detik itu, tek gitu. Saya ngerti, sudah baca HP. Ini di sini. Ini di sini. Ini di sini. Buang. Pantesan. Jadi di sini kok tidak ada waktu. Kekekalan. Tidak ada batas waktu. Pendek bisa panjang, panjang bisa pendek. Waduh, tak bisa masuk akal. Nah, ngerti saudara? Jadi nanti kalau sudah dipisahkan sama Tuhan, kambing, domba. Sudah, kamu kambing apa domba? Waduh, ngangkat awake domba. Tidak ada yang mau jadi kambing lah. Tidak ada toh. Pikir. Kamu tidak tahu bahwa sementara ini kamu itu banyak kambing-kambing. Kenapa? Karena Tuhan sudah ngomong. Apakah kalau nanti aku datang ke dalam dunia, aku mendapati iman? Berarti banyak orang imannya gugur. Karena jadi apa? Kambing. Makanya kamu ini cepat-cepatan. Nah, 3 tingkatan ini. Yang pertama, yang kambing. Kenapa kok kamu ini banyak jadi kambing? Saya singgung sedikit karena yang penting itu yang pertama sama yang kedua. Yang hakimi dirimu sendiri dan penghakiman selama di dunia. Itu yang penting buat kamu. Yang terakhir, ini
buat orang-orang yang sudah mengenal Tuhan lebih tinggi. Nah, mengapa saya katakan bahwa kamu ini kebanyakan kambing-kambing, biarpun sudah melayani. Sebab pada waktu saya doa, jam 3 sore Tuhan berkata, Yusa, kamu tahu, kambing dan domba. Nah, kenapa Tuhan? Saya juga ditanya, saudara. Kamu sudah melakukan apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Nah, dari situ saya tahu. Waduh, kamu tahu, pada waktu aku tanya sama domba-dombaku bilang apa? Ayo kita lihat. Di dalam Matius 25. Ayat 34 dan 35. Bukan 34, 35. 35 saja, 36, 37. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu memberi aku melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka, perhatikan ya. Orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Nah, jadi kalau orang domba-domba ini jawab begitu, itu berarti domba-domba ini sadar enggak melakukan untuk Tuhan? Hah? Tidak sadar. Nah, sekarang saya tanya. Kambing jawabannya apa? Nah, tanyaannya sama, jawabannya lain. Nah, ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, dan sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Nah, jadi jawaban kambing-kambing ini dia merasa sudah melakukan belum? Hah? Sudah? Nah, saya tanya, kamu ini merasa sudah melakukan apa belum? Saya buktiin, tidak usah jawab. Sebab kalau jawab pakai pikiran, pinter. Tapi kalau kamu nanti ketemu Tuhan Yesus, sudah tidak bisa pakai pikiran. Apa saja ngaku semua. Ini perhatiin. Makanya saudara jujur. Alkitab, firman Tuhan yang ngomong. Ngomongnya apa? Kalau engkau melakukan kepada orang yang kecil, engkau melakukan kepadaku. Pada waktu kamu mengunjungi orang sakit, orang yang kecil yang sakit, kamu melakukan untuk aku. Pada waktu engkau memberi orang yang miskin, itu engkau memberi untuk aku. Nah, jadi selama ini, kamu melakukan firman itu enggak? Berdasarkan firman itu, kamu lakukan enggak? Jadi kalau kamu ada orang minta-minta enggak punya kasihan, terus kamu bilang, kasihan, kasihlah. Sebab firman Tuhan berkata, kalau aku melakukan kepada orang yang kecil, aku melakukan untuk Yesus. Kalau kamu melakukan begitu, nanti kalau ketemu Tuhan Yesus, kamu selama kamu di dalam dunia, apa yang kamu sudah lakukan? Pada waktu aku sakit, kamu tidak kunjungi aku. Pada waktu aku dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Kamu jawabannya apa? Berdasarkan firman, kalau kamu melakukan kepada orang yang kecil, kamu melakukan kepadaku. Jawabanmu apa? Sudah melakukan apa belum buat Tuhan? Hah? Sebab hamba-hamba Tuhan, pendeta terutama, berilah, maka kamu akan diberi. Seperti Tuhan Yesus berkata, kalau kamu menolong orang kecil, kamu menolong Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mau utang. Kamu lakuin enggak? Lakuin enggak? Kalau kamu sudah merasa melakukan sesuai dengan firman,
Jadi kalau kamu besuk pelayanan ke rumah sakit, kamu doain orang-orang, terus muncul firman, seperti yang kamu lakukan untuk orang ini, kamu melakukan untuk aku. Nah, kalau nanti kamu ketemu sama Tuhan Yesus, apa yang kamu lakukan? Lalu Tuhan Yesus bilang, pada waktu aku di dalam dunia, kamu tidak melakukan kepadaku. Kamu jawabannya apa? Kapan? Jawabannya siapa itu? Kamu. Nah, jadi sementara ini kamu sudah jadi domba atau masih kambing? Ngerti saudara? Aduh, aku sampai kaget saya pada waktu itu. Waduh Tuhan, dan hampir hamba-hambamu, anak-anakmu melakukan firman ini, berdasarkan firman itu, dia melakukan terhadap engkau. Jadi motivasi hatinya apa? Dia melakukan itu berdasarkan upah, bukan kasih. Ngerti saudara? Kita kerap kali minta berkat, lalu kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi kita melakukan itu karena berkat, bukan karena kita mengasihi dia. Hati-hati saudara. Nah, udah. Itu sedikit saja itu untuk hamba-hamba Tuhan. Bagian kita yang tahu sedikit dituntut sedikit. Yang tahu banyak dituntut banyak. Biarlah yang tahu banyak dituntut banyak. Nah, yang penting saudara, yang satu dua yang menghakimi diri sendiri. Nah, menghakimi diri sendiri, ini Tuhan berkata, mengapa aku mengatakan kepadamu supaya saudara menghakimi dirimu sendiri. Kalau kamu menghakimi dirimu sendiri, aku tidak usah menghakimi kamu. Karena kalau kamu sudah menghakimi dirimu sendiri, kamu berbuat dosa, langsung kamu sadar, diingatkan Roh Kudus, kamu bertobat, setan tidak sempat untuk lapor kepadaku, aku tidak usah menghakimi kamu. Langsung kamu sudah sadar, bertobat, tidak akan mengalami hukuman daging dan roh. Nah, bagaimana caranya? Nah, supaya kita menghakimi diri sendiri, ya toh? Itu masalah itu. Nah, masalahnya adalah dibekali dulu dengan firman. Yang kedua, saudara harus sadar, saudara bertobat, Roh Kudus ada di dalam dirimu, Roh Kudus penolongmu. Dia bukan hakim, dia bukan penentu, tetapi dia penolongmu. Mengingatkan, menolong. Jadi kamu harus sadar senantiasa, kamu pergi kemana saja, kamu bersama dengan penolongmu, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini lembut. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu melawan anak manusia, diampuni. Tapi jangan melawan Roh Kudus. Tidak ada ampun. Kenapa? Karena apa? Dia lembut. Makanya Alkitab berkatakan, jangan mendukakan roh. Nah, bagaimana kamu mendukakan? Kalau kamu tidak nurut. Itu dia duka cita. Kenapa? Kenapa kok dia duka cita? Karena kamu pasti nanti akan mendapatkan pengadilan, penghakiman dari Tuhan. Dan kamu penghakiman dari Tuhan itu turun karena tuntutan setan, pasti kamu menderita. Sakit, kerugian, bayar segala sesuatu. Nah, kenapa? Kok Tuhan itu kok kerap kali kok ngajar kita tuh sampai gepeng. Lah karena dagel ini bandeli ini loh. Disentik sedikit enggak terasa. Dijeblek. Cuma begitu. Wah, akhirnya dia ambil gegebuk. Aku bilang, loh Tuhan, engkau kan kasih. Mengapa? Nah, Tuhan bilang apa? Rasain lu. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Tuhan hancurkan dagingnya. Selamatkan jiwanya. Ngerti saudara? Maka dari itu sebelum terlambat jangan.
Saya ngalami saudara itu enak sama Tuhan. Enak banget. Udah. Saya tuh pada waktu hidup dengan Tuhan itu, loh aku bilang, Tuhan, kok sini salah, sedikit kok salah. Hidup kok ora tahu bener. Tuhan bilang, kalau kamu tuh diajar, itu tandanya ku itu anakku. Kalau tak biar ke itu anaknya orang lain. Mau apa ya? Makanya Alkitab berkata, orang fasik dosanya ditimbun untuk nanti penghakiman akhir. Nah, tapi ke saudara enggak. Saudara dan saya itu karena Tuhan Yesus kasih. Makanya sudahlah nurut. Wong saya itu dulu waktu muda karepe dewek. Kalau Tuhan bilang, aku enggak suka. Ya, yang enggak suka kan kowe. Aku suka kok. Makanya saya itu ngalami jadi anak muda itu ngerti. Bandele kayak apa. Lalu Tuhan bilang, aku enggak suka. Lah ya yang enggak suka itu engkau. Engkau itu suci kudus. Aku ini di dunia dosa bergelimpangan dengan. Bayangin saudara, dari umur 12 sudah kenal Tuhan. Alkitab, bayangin. Ngomong dewek. Kayak bapakku yang nuntun, tapi tak tentang terus. Tuhan bilang, aku enggak suka. Iya, tahu. Ya sudah, yang enggak suka itu engkau, tapi aku suka. Lah ya, tapi kamu enggak boleh. Ya enggak boleh kan buat kamu. Buat aku boleh. Nah, ya sudah, Tuhan bilang, oke, rasain. Wah, gepeng saudara. Ngerti enggak? Dihadapkan kenyataan, akhirnya mau mati. Akhirnya sakit lumpuh, eklek. Nah, Tuhan bilang, saya ini bisa apa? Nah, tidak bisa apa-apa. Nah ya sekarang mau apa? Ya tidak bisa apa-apa. Nah terus apa yang kamu lakukan? Ya cuma minta ampun, Mbak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kamu sebentar lagi mati. Mati untung, masuk surga. Nah kali tobat. Saudara tahu? Setelah itu Tuhan bilang, udah tobat sungguh, tobat alami. Mengalami setelah sakitnya setengah mati saudara. Kayak ribuan jarum. Waduh, saya bilang, aku bilang, kok sakit sih Tuhan? Oh, sebelum seberapa? Apa? Ini sebelum seberapa? Loh. Kenapa Tuhan kok belum seberapa? Sesuai dengan bandelmu. Rasain kok ya, aku bilang itu. Aduh, lah terus bagaimana? Ucapkan syukur. Aduh, mateng aku. Ngalami, saudara. Nah, tapi kalau sudah, saudara, sekarang sudah jadi hamba Tuhan, lalu Tuhan bilang, selesai pendidikan buat kamu. Tuhan bilang, nurut. Ya, tetapi jangan kira enak. Wow, ngeri-ngeri sedep. Yang saya bilang ngeri-ngeri sedep itu memang ngeri. Kenapa? Seolah-olah tuh segala kepinginku tuh tidak sampai. Tapi padahal ternyata semua sampai, saudara. Jangan saudara kira tak kesampaian, sampai semuanya. Sampai saya bilang, wah ternyata itu engkau ini adil dan kasihmu luar biasa. Jadi selama di dalam dunia, aku bisa menikmati dunia. Iya. Apa saja, apa? Kau senang mobil, sampai toh. Selama kau dulu waktu kecil, sampai enggak? Enggak. Kenapa? Bandel, enggak nurut. Tapi akhirnya kamu nurut, malah kesampaian toh. Iya. Wah iya, makanya itu nurut. Kau mata keranjang, Tuhan bilang gitu. Iya toh. Bekas tuh, tapi aja sementara. Aja ngaku. Saudara tahu, itu pun dipuaskan. Kok aneh? Loh, kok aneh Tuhan? Apa itu dosa? Enggak, perhatiin Tuhan bilang. Kamu selama kamu hidup, itu nanti perubahan zaman, anak-anak perempuan itu berubah. Dan kesenangannya juga, dunia ini juga berubah. Contohnya, zaman kamu itu wanita yang moloh, itu yang ideal. Jadi anak muda semua kepingin ini perempuan sing moloh, padat. Terus setelah itu tahun berapa gitu mulai idealnya tipis. Loh ya toh? Zaman itu ada toh tipis. Sampai mepet semua. Nah, memang tipis.
Tidak ada, lekuannya hampir tidak ada. Tipis. Jadi yang punya gede-gede dipencet-pencet sampai tipis. Nah itu memang gitu. Ngerti tidak? Nah, nanti setelah itu Tuhan bilang, kembali lagi lah. Makanya model rok kan panjang, pendek. Panjang meneh, trikuat, panjang. Kabar itu kebanjiran. Ya toh, itu Tuhan bilang, kamu lihatnya. Terus Tuhan bilang apa? Kalau kau nurut aku, kau ngalami semua enggak? Ngalami. Memang permulaan aku beri kepada kamu enggak enak. Bayangin saudara, pada waktu itu 2 tahun saya belum ketemu istri saya. Saya sudah dikasih tahu mimpi perempuan jalan. Tik. Aku bilang, Tuhan aku kok mimpi kok ada perempuan jalan kok aneh. Kayak kuda. Jendit gitu. Kok aneh sih Tuhan, jalannya aku bilang. Tuhan bilang apa? Itu bakal jodohmu. Loh Tuhan, aku pengen sing padet kok bukan sing tipis gitu. Tuhan itu paling baik buat kamu. Aku seneng gini ya. Nurut gak? Nurut. Ya sudah, terima. Oh luar biasa. Mata keranjang pun dipuaskan. Pada waktu model tipis, aku sudah punya. Ya dah. Nah, setelah itu pada masa saya senengnya padet, setelah kawin sama saya padet. Lalu Tuhan bilang, lihat sekarang padet enggak istrimu? Oh iya padet. Wah, nah, jadi kamu tambah cinta enggak? Iya. Habis itu idola saya zaman muda. Ini keturutan. Keturutan sayang terus. Ngerti enggak? Saudara tahu. Lalu sekarang bukan padet, subur. Tapi lucu saudara. Makanya saya itu bisa cerita karena apa? Aneh. Loh, kamu sampai istri saya itu ngomong gini. Yang kowe gak malu. Malu apa? Aku ini kok tambah subur. Bobotku sekarang 70. Wong waktu kawin sama saya 37. Jadi dari 37 sampai 70 itu kan. Saya pacaran 13 tahun umur 17. Kawin umur 30, terus menikmati hidup sekarang 36 tahun. Berapa? Dari tipis, padat, subur, makmur. Tapi anehnya saya bilang, aku kok gak malu tuh yang. Malah rasanya itu bahagia, bangga punya kamu. Loh, kenapa gitu? Nah ya ini aku yang gak ngerti. Ini tuh kasih dan ini tuh kuasa Allah yang membuat aku bisa begitu. Sehingga aku tidak pernah sekarang itu ketarik sama orang lain. Ketarik cuma sama kamu saja. Kenapa? Wah sebabnya apa? Selalu ingat. Tipis, kadet, waduh, syukur. Menikmati benar-benar makmurnya hidup dengan Tuhan. Ngerti saudara? Dan kasih itu tidak cuma di sini, tulus. Saya bisa melihat kalau dia senang bahagia, saya lebih bahagia. Daripada kalau dia bahagiakan saya, enggak. Kebalik. Saya lihat dia bahagia, senangnya setengah mati. Aku bilang, nah itu kasih, saudara tahu. Nah, kalau saudara itu dan saya nurut, enak saudara. Pada waktu satu saat saya ada orang berterima kasih sama saya. Karena orang itu bisu. Karena tali suaranya putus. Terus ke Amerika sudah tidak bisa sembuh. Karena apa? Dia suaminya ada gandengannya. Dia neken diri. Putus kita suaranya. Bisu. Ngerti saudara? Kenapa? Nah, karena tidak nurut Tuhan. Ya toh? Tak nurut Tuhan. Jangan sakit hati, jangan kepahitan. Dia pahit, dia sakit, putus suaranya.
bisu. Nah, setelah itu ketemu sama saya cuma berkata, teriak-teriak. Nggak keluar. Nggak usah dibatasi dengan akal. Teriak-teriak. Tiap pagi. Sekeras-kerasnya. Tanya lagi, bagaimana? Loh, mau teriak kok bagaimana? Udah ngomong aja. Wah. Kalau bilang Tuhan, teriak sekeras-kerasnya. Nggak keluar, nggak masalah. Yang penting lakukan. Nah, sudah. Sebulan kemudian suatu saat tiap pagi loh saudara. Langsung jam 4 bangun. Suaminya tidur dia. Wah Tuhan. Satu pagi suaminya sampai mencelat. Kenapa? Wah ada orang teriak sebelah tidur dia. Tuhan. Wah ada apa? Suaminya lupa kalau istrinya bisu. Ada apa? Kok teriak-teriak kayak gitu sampean? Dia bilang, Papa, aku bisa ngomong. Oh iya, kamu bisu ya? Baru sadar istrinya bisu. Terus dirangkul tangis-tangisan orang tua. Bayangin. Nah, dia terima kasih sama saya. Dia beli rumah di sebelahnya buat saya kalau ke Jakarta tinggal. Lebih dari hotel 5, bintang 5. Semua tersedia, buah-buahan, wah lemari es apa. Waduh. Aku sama istri saya tidur cuma semalam, belum semalam saudara saya bilang, yang waduh ini kayak hotel bintang 5. Baru ngomong gitu, seneng enggak? Seneng enggak? Seneng ini. Dipakai Tuhan. Baru semeleh loh saudara di tempat tidur. Enak ya yang? Tuhan bilang, enak ya? Tuhan cuma ngomongnya apa? Enak ya? Saya bilang, Tuhan, kenapa aku tidak suka? Mengapa Tuhan? Dia berterima kasih kepadamu lebih daripada berterima kasih kepadamu. Langsung saya ngomong sama istri saya, yuk yang angkat koper. Lu kenapa yang? Tuhan ini tidak suka. Timbang kita nanti ditolak. Sudah lah ya. Yang punya bilang, tuh Pak mau kemana? Maaf, Tuhan ini tidak suka. Tuhan ini cemburu. Kenapa? Kamu terlalu manjain saya. Jangan gitu dong Pak. Sorry ya, angkat kaki. Sudah itu, sudah saudara. Dia tetap baik sama saya. Sampai sekarang baik. Terus dia ke Amerika pulang bawa olgul. Pak, ya enggak apa-apa Pak ini. Oleh-oleh kok Pak. Tak pakai bagus lagi. Aku bilang, api Tuhan jawabnya apa? Api ya. Bayangin saudara. Tuhan cuma ngomong mengingatkan gitu ya. Kamu ngerti enggak maksudnya? Ngerti dah? Nah, ya kalau kamu akrab dengan dia. Enggak usah bilang, lepasin, berikan. Tidak usah terima. Enggak, Tuhan tuh lembut. Ngerti nih ngomongnya. Api ya. Cuma niruin aku ngomong. Aku bilang, api ya. Api ya. Nadanya beda. Aku bilang api karena seneng, dia api ngelulu. Aku bilang, aduh, tak copot lagi. Maaf ya, kasihkan hamba Tuhan yang lain. Lupa, saya kan cuma berterima kasih. Lah Tuhan ini tidak seneng kok. Daripada aku ditendang, udahlah. Saudara tahu, yang membuat tali gantungan untuk hamba Tuhan siapa? Dirinya sendiri atau orang lain? Ngakimin meneh, kurang ajar. Kalau dia tidak dikasihi, ya tidak bakal tahu dia ini ngerti tahu dia salah. Siapa sih nyamarai? Jemaat. Makanya kalau kamu nanti ninggih-ninggihkan
Agung jenenge wis agung. Nanti kalau banjire kekagungan, kelelep. Hati-hati saudara. Kamu mesti menjadi pendoa, bukan memasang jerat. Boleh berterima kasih, tidak salah. Saudara memberi, boleh. Tapi periksa hati. Motivasi hatimu tidak boleh kamu lebih berterima kasih kepada Tuhan. Kita itu cuma apa? Alat. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ngerti saudara? Lalu yang kedua, hukuman. Makanya kalau saudara itu bergaul karet penghakiman, itu tandanya rendah hati. Jadi kalau kamu menghadapi segala sesuatu, yang paling pertama apa? Menghakimi diri sendiri. Mengapa dia bertindak begitu? Pasti Tuhan itu punya maksud buat mendidik aku yang salah. Kalau ada orang nyakiti hati kamu, kamu harus bertanya. Jatuhkan penghakiman pada dirimu. Dia berbuat begitu, pasti aku suruh lihat apa yang ada dalam diriku. Kalau aku masih sakit hati, ada kesombongan, ada kasihan diri sendiri, ada mengasihi diri sendiri. Tetapi kalau Tuhan sudah mengingatkan kamu tidak mau, akhirnya kamu jatuh ke dalam penghakiman oleh Tuhan. Nah, penghakiman oleh Tuhan bagaimana? Kalau kamu sudah berbuat dosa, kamu kalah cepat sama setan, sudah lapor, Tuhan sudah menjatuhkan hukuman. Nah, di dalam kamu menanggung derita, kamu bertobat, habis itu ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, aku menanggung derita ini karena kasih-Mu. Supaya aku tidak nanti dihukum di neraka, tapi dihukum di dalam dunia. Dalam dunia daging yang sangat terbatas waktunya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nah, itu tandanya mengagungkan Tuhan. Allah tidak tahan. Dan dia bertindak buat kamu dan saya. Hukumanmu dikasih gerasi. Pendek. Tapi kalau kamu bilang, mengapa? Bukan Tuhan kasih. Kurang ajar, tambah terus. Sebab setannya nuntut lagi, tambah terus. Sampai gepeng. Ngerti gitu. Nah, yang kedua saudara. Kita kerap kali tidak sadar. Tidak sadar. Berbuat dosa tidak sadar. Contohnya ada seorang perempuan. Dia cinta Tuhan. Suaminya belum bertobat. Karena dia ini doakan suaminya terus. Wah, akhirnya dia ngomong. Tidak sadar. Ngomongnya apa? Papa, pokoknya aku tidak mau mati. Kalau kamu belum bertobat. Sebetulnya ngomong gitu itu baik enggak? Tujuannya. Baik. Akibatnya bayar harga. Apa saja perkataanmu, nasar, janji, kamu harus membayar harganya. Nah, orang itu akhirnya apa? Ibu ini sakit, livernya hancur sudah karena tumor, sudah hancur, badannya hancur, sampai warna ini kayak tembok kuningnya. Tapi tidak bisa mati. Anaknya dokter, tapi dia bilang, aku tidak bisa mengerti. Mama ini liver sudah hancur, semua sudah hancur. Udah tidak bisa apa-apa, tidak bisa ngomong, tidak bisa apa-apa. Koma. Kok nggak mati-mati nih? Hidupnya dari mana? Nggak dikasih nafas buatan, enggak. Diinfus tok. Makanannya bukan dari sini, diinfus tok. Nggak mati-mati, berbulan-bulan sampai tahunan, nggak mati-mati. Akhirnya saya dipanggil. Yang manggil bukan anaknya, sebab anak ini salah satu dosen atau dokter. Nah, ini murid, mahasiswa. Om, kasihan si Om, aku ya sudah bantu berdoa Om, tapi kok gak tahu. Ya sudah, aku tanya, Tuhan datang. Ya wis. Saya datang, saudara tahu, saya mau berdoa, biasa toh. Nah ini loh, perhatiin.
Biasa kalau kita doakan numpangi tangan, ya kepala gitu loh. Nah saya ya mau numpangi kepalanya. Saya mau berdoa, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus lakukan Tuhan? Mau tak tumpangi tangan ini, kepala itu, Tuhan bilang, tidak usah kepala, kaki. Kaki. Ya wis ngaleh. Jadi orang yang lihat situ semua kan bingung toh ya. Ini ono pendeta kok aneh iki lho. Oh, numangi kepala, badannya ora, kaki. Kaki ngene pergelangan sini lho. Aku apa sih Tuhan? Nurut. Setelah numpangi tangan, baru Tuhan ngomong lagi. Jadi kalau Tuhan tadi ngomong, jangan, tidak usah kepala, kaki. Kaki sebelah mana? Tanya. Pergelangan, ya wis. Baru dia, aku tanya, mengapa? Urut, nah, tanya. Kakinya itu terikat ke belenggu. Yang belenggu siapa Tuhan? Setan. Kenapa Tuhan? Karena dia bernasar tidak mau mati kalau suaminya tidak bertobat. Oh. Wah, habis gitu saya belum ngomong. Oh, aku kayak manggut-manggut. Suaminya langsung tanya. Ada apa Pak? Waduh, ini sih dibuat orang ini. Kurang ajar sekali orangnya ini. Ini kurang ajar. Suaminya melotot marah, mukanya merah. Siapa Pak yang membuat istriku penderitaan kayak gini? Wah, ruangan ini untung do rumah sakit VIP, done Advent, VIP ini. Jadi dia marah. Siapa Pak? Jahatnya kayak gitu. Kejem ya Om. Ini orang kejem banget ini Om. Siapa? Aku bilang, ngasih tahu Tuhan. Ya tuding aja. Orangnya Om, mau tahu? Ya, kamu. Lalu, baik, 2 kali double marahi. Saya jadi diplototi. Pikirnya pendeta edian itu. Jadi aku diplototi malah. Apa? Saya? Aku gentar tak plototi, aku modelnya. Ya, kamu. Ngerti kamu? Aku bilang. Apa salah saya? Istrimu sebelum mati, sebelum waktu hidup, dia sudah bertobat. Dan dia mengatakan kepada kamu, aku tidak mau mati sebelum papa bertobat. Kamu jawab apa pada waktu itu? Ya. Kamu sampai sekarang tidak bertobat. Dia tidak akan mati. Kamu kejem amat. Habis itu langsung nangis kayak anak kecil, saudara. Seperempat jam nangis terus. Aku bilang, percuma gue nangis. Bertobat. Ngaku. Bagaimana caranya? Ngomong. Dia sudah koma. Dengar. Aku bilang, ngomong. Aku minum. Dia ngomong, nangis, mama dirangkul. Ma, aku hari ini, saat ini nanti pulang dari sini. Aku menghadap pendeta. Aku bertobat, mau dibaptis. Mau masuk gereja. Aku bertobat, Ma. Orang yang koma, tarik napas, keluar air mata. Saudara, dia tarik napas. Keluar air mata. Dia dengar. Dan dia sudah sekarang dilepaskan dari belenggu nasarnya. Tuntutan setan. Ome bertobat, terus anaknya ganti. Terus bagaimana Pak? Kapan mati nih? Kurang ajar. Katanya sayang, sedang mati ya lah. Sayangin, aku sampai ini. Terus piye Tuhan? 3 hari yang akan datang, aku bawa pulang. Sebab dia sudah aku lepaskan. 3 hari. Atau lusa, aku bilang lupa. Terus dia bilang, mosok Pak secepat itu? Loh. Tanya dewek dikasih tahu, saya ora ngerti ada. Loh Pak, siap-siapnya kan kecepatan loh. Ngatur meneh aku minus. Udah siap-siap sana, pokoknya pulang. Kemudian jam 11:30 saya dibel sama anak Pak mahasiswa itu. Om, betul pas berangkat.
harinya tepat dong. Ngerti saudara? Harus membayar harga. Maka dari itu jangan ngomong sia-sia. Jangan janji-janji, jangan sok. Anak muda jangan sok janji. Ikat janji, sedang jatuh cinta. Oh jangan khawatir, aku cinta. Cinta gombal. Aku dhewe yang ngalami. Loh iya toh? Itu jodoh dari Tuhan. Loh ya toh? Aku bilang, kamu jodoh dari Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Pacaran aja. Aku sudah gandeng orang 2, 3 lagi. Aku bilang, cinta kok kayak gini itu apa? Aku bilang itu. Lalu Tuhan bilang, lihat, kau itu bagaimana? Aku tidak mau Tuhan. Tapi mau. Loh, lah ini bawaan ini. Aku ini turunannya siapa sih Tuhan? Kok kayak gini? Habis kalau lihat itu kayak wong kesedot. Daisa. Aku bilang itu. Tolongin dong. Dilepasin. Tolongin dong. Dilepasin. Ada tahu? Alami saudara. Tapi Tuhan luar biasa. Istri saya sudah tahu kalau dia jodoh dari saya. Saya gitu. Tak tanya. Yang kamu sakit hati? Enggak. Nah terus piye aku goncengin orang lain. Enggak apa-apa. Toh kamu milikku. Itu sekedar rekreasi. Aku sendiri ketekan. Dia bilang rekreasi. Malah menderita saudara saya. Kalau saya dimaki, dimarahi. Malah bisa bela diri. Enggak ini saudara. Digituin saudara. Aku sampai bilang, Tuhan engkau memberi jodoh yang luar biasa. Kok bisa-bisa nih enggak cemburu. Kok bisa-bisa nih enggak sakit hati. Berarti saudara. Itu Tuhan. Sekarang hidup kita luar biasa. Sampai kita nanti pulang penuh dengan kebahagiaan. Luar biasa saudara. Semua kesenangan dunia digedepi sama Tuhan. Tidak pernah kekurangan. Mobil pun tiap 2 tahun ganti. Terus. Sampai sekarang sudah selesai. Saya bilang, mau ganti lagi? Tidak, cukup. Aku sampai bilang, cukup. Sampai pulang, aku cukup. Saudara tahu? Kalau hamba Tuhan beberapa minggu yang lalu itu serbuk emas. Ada yang dapat tak? Kowe dapat serbuk jualan. Tak apa aku juga. Cuma buat lihat-lihat gitu tak. Aku sembahyang Tuhan. Tolong Roh Kudus masuk. Ngingetkan saya pada waktu ke surga. Aku bilang, loh ada apa? Ini caranya. Mengingatkan kita doa dalam kesulitan. Mengingatkan. Roh Kudus ingat kan? Loh Tuhan, kok kamu mengingatkan aku pada waktu ke surga? Lihat jalanannya emas. Langsung timbul. Ya Tuhan, aku butuh berapa ratus juta. Tapi kalau kamu mau, masih surga itu murni. Wes lah Tuhan, krikile wae lah, tendang. Cukup aku. Plus habis sembahyang jeglek, telepon berbunyi, langsung kerikil surga dilempar, diuangkan, kirim ke Yusa. Langsung telepon berdering, cari Yusa. Ya saya kenapa? Saya diperintah Tuhan Pak, baru dari bank ngirim uang kepada kamu. Berapa? 400 juta. Buat apa? Tidak tahu. Tuhan bilang buat kamu sama anakmu. Saya sembahyang. Sebentar, Tuhan buat apa? Lu bar sembahyang kerikil bukan tendang, tak tendang. Waduh, ayo lumayan serbuke atau lumayan... Ayo, enak mana? Enak kerikil toh ya. Oh, saya belum pernah ketemu si Daryl, belum pernah tahu, tapi saya sudah mengalami tahun 98. Kerikil ditendang, langsung masuk jadi duit. Penak, lu enak itu toh? Dari itu saudara, kalau engkau dan saya melakukan apa yang firman Tuhan katakan, semuanya kamu akan menikmati. Luar biasa.
Tapi satu, hakimi dulu dirimu sendiri. Itu yang akan membawa kamu sampai di tengah jalan. Tapi kalau kamu sudah dihakimi dalam dunia, tetap mengucap syukur karena Allah berkata, engkau dihukum di dalam dunia, tapi tidak di neraka. Ucapkan syukur, maka Allahmu akan bertindak buat engkau dan saya. Amin.